Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, maupun nikmat ihsan, sehingga kita semua dapat berjumpa kembali dengan bulan yang penuh istimewa ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya yang insya Allah akan selalu mengikuti ajarannya hingga akhir hayat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Halo sahabat Cordova semua. Kembali lagi dengan saya, Nayara Kalianandita dari kelas 9 Zainab, yang akan membawakan kultum berbuka puasa di sore hari ini. Namun, sebelum kita masuk ke materi kultum di sore hari ini, Naya mau nanya dulu nih, apakah di sini ada yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter? Jika ada, alhamdulillah. Semoga cita-citamu yang mulia tersebut dapat tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kalau ngomongin soal dokter, pasti kepikiran langsung dong dengan ilmu kedokteran. Nah, kita harus tahu dulu nih, bahwasannya ilmu kedokteran ini merupakan salah satu ilmu yang paling utama dan paling mulia setelah ilmu syariah. Mengapa? Karena ilmu kedokteran juga pasti mengajarkan kita mengenai bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita, yang dimana dengan cara kita menjaga kesehatan tubuh kita, pastinya itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, Robi bin Sulaiman pernah berkata, aku pernah mendengar Syafi'i berkata, ilmu itu ada dua, ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama adalah ilmu fikih dan ilmu dunia adalah ilmu kedokteran. Selain itu, telah diriwayatkan juga dari beliau bahwasannya janganlah kalian tinggal di suatu negara yang tidak ada seorang ulama yang memfatwakan ajaranmu dan tidak ada seorang dokter yang mengurus urusan fisikmu. Nah, kita juga harus tahu nih sebagai muslim bahwasannya ada seorang ilmuwan yang luar biasa jenius dan mendedikasikan dirinya di bidang kedokteran. Siapakah beliau? Beliau adalah Abu Qasim Az-Zahrawi yang kisahnya akan kita bahas di kultum sore hari ini. Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak sampai akhir. Abu Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi atau biasa dikenal sebagai Az-Zahrawi di dunia barat merupakan seorang dokter, ahli bedah, dan ilmuwan muslim yang luar biasa hebatnya. Nah, teman-teman, beliau ini lahir pada tahun 936 Masehi di Andalusia, Spanyol. Pada tahun tersebut merupakan masa makmur dari kekhalifahan Umayyah Cordoba. Nah, beliau ini terkenal karena banyak sekali karya-karyanya yang sangat fenomenal, sehingga beliau sampai disebut sebagai si jenius medis. Nah, teman-teman, sampai akhirnya beliau ini sudah 50 tahun lebih menjabat sebagai dokter istana kekhalifahan yang kedua setelah Al-Hakam. Beliau tidak sama seperti dokter-dokter yang lain yang melakukan perjalanan, tetapi ia lebih fokus untuk merawat pasien-pasien korban dari kecelakaan, peperangan, dan juga berbagai macam pasien dengan berbagai macam penyakit tanpa melihat kondisi keuangan pasien. Wah, luar biasa sekali ya apa yang telah ia lakukan. Oh iya, tadi kan ada kata-kata bahwasannya beliau ini terkenal karena karya-karyanya yang fenomenal. Nah, teman-teman, salah satu karya-karya yang fenomenal adalah Kitab Al-Tasrif atau sebuah ensiklopedia tentang pembedahan dan kedokteran yang ia tulis sendiri dan ia selesaikan di tahun 1000 Masehi dengan total 30 jilid. Saking bermanfaatnya kitab ini sampai digunakan sebagai referensi standar dalam dunia kedokteran Islam dan Eropa selama kurang lebih setengah abad. Dan sampai sekarang juga masih digunakan sebagai acuan dalam kedokteran di dunia Eropa. Kitab Al-Tasrif ini sendiri berisikan mengenai aspek-aspek kedokteran mulai dari penjabaran 300 lebih penyakit lengkap dengan cara perawatannya,
Selain itu, pada jilid awal, ia juga menuliskan bagaimana cara mendiagnosa penyakit, dan juga ia menegaskan bahwasannya seorang dokter yang baik adalah dokter yang mengandalkan pengamatannya sendiri terhadap pasien dan gejalanya, bukan hanya bergantung pada apa yang dikatakan oleh pasien. Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai hubungan antara makanan dan kesehatan, tentang apa makanan yang harus dihindari dan bagaimana cara memelihara pola makan yang sehat. Dan pada jilid ke-30, ini merupakan salah satu alasan utama mengapa ia disebut sebagai Bapak Bedah Modern. Karena di jilid ke-30 ini, ia dedikasikan khusus untuk pembedahan. Ia menjabarkan mengenai prosedur-prosedur dalam perlakuan operasi dan juga penjabaran 200 lebih deskripsi beserta dengan ilustrasi instrumen bedah, termasuk 26 instrumen bedah yang ia ciptakan sendiri. Wah, Masya Allah sekali ya sahabat Cordova. Sahabat Cordova yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain menulis ensiklopedia, Abu Qasim Az-Zahrawi juga menemukan berbagai macam inovasi baru, seperti penggunaan usus kucing atau catgut sebagai benang untuk operasi jahitan dalam. Nah, hal ini dilakukan agar tidak ada operasi kedua untuk menghilangkan benang jahitan bagian dalam. Selain itu, beliau juga pelopor dari penggunaan tinta sebagai penanda sayatan dalam operasi pasien. Selain itu, beliau juga seorang penemu dari teori kelumpuhan yang berasal dari tulang belakang dan juga teori pengangkatan janin atau sesar. Sahabat Cordova yang berbahagia, sayangnya Abu Qasim Az-Zahrawi ini wafat pada tahun 1013 Masehi, tepat pada umurnya yang ke-77 tahun. Dan Abu Qasim Az-Zahrawi ini dapat kita sebut sebagai generasi gemilang dari Andalusia yang terakhir. Mengapa? Karena tidak lama semenjak wafatnya beliau, era keemasan dari Andalusia turut sirna. Hal ini juga sebagai tanda bahwasannya keperkasaan Islam juga sudah menghilang di negara Eropa. Sahabat Cordova yang berbahagia, itu dia kisah dari Abu Qasim Az-Zahrawi yang dapat saya sampaikan di Kultum pada sore hari ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar dan belajar sehingga kita dapat memberikan inovasi-inovasi baru untuk kehidupan kita, sehingga kita dapat seperti Abu Qasim Az-Zahrawi yang sungguh sangat luar biasa jeniusnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat berbuka puasa semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.